Oke, perkenalkan nama gue Evan. Kali ini gue bakal ngebahas salah satu pertanyaan yang mungkin banyak dari lo yang mau membuat bisnis itu udah tanyain gitu. Yaitu tentang sebenarnya gimana sih cara untuk mengoptimalkan strategi bisnis di masa pandemi, terutama strategi bisnis yang berkaitan sama sumber daya manusia atau internal. Nah, buat lo yang kepo, lo tonton video ini sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Nah, ngomong-ngomong soal HR ya, sebenarnya sekarang tuh gue lagi ikut kursus, bukan kursus sih, sertifikasi mungkin, namanya CHRP, Certified HR Professional. Ini bukan iklan, by the way. Ini dari Universitas Atmajaya. Terus kebetulan gue juga udah berkali-kali ujian. Jadi ujiannya tuh ada banyak banget, bikin pusing sih selama hampir 2 bulan ini. Dan 1-2 bulan lagi berarti gue kursusnya. Di sana gue belajar banyak banget sih. Dan bukan cuma itu, sebenarnya ketika lo ikut sertifikasi kan jatuhnya kayak, kan gue udah bikin startup ya 1%, dan dari sana tuh gue belajar sesuatu lah, jelas. Nah tapi ketika lo udah tahu teorinya, itu tuh kayak match gitu loh, kayak sesuatu yang lo dari dulu tuh greget, akhirnya baru ketahuan sekarang gitu. Nah sekarang gue mau sharing nih sedikit tentang gimana caranya lu punya bisnis nih bisa bertahan di pandemi dengan work from home dan lain sebagainya ketika semua produktivitas perusahaan lain mungkin banyak yang turun, meskipun ada yang naik juga sih ya, masuk 1% sih gitu. Nah gimana sih sebenarnya? Nah sekarang kan kita tahu banyak bisnis yang unstable gitu, dan kayak banyak yang nggak bisa adaptasi dan produktivitas menurun. Kenapa? Karena pertama finansial berkurang, WFH, dan juga karyawan juga kadang-kadang kita nggak pernah analyze gitu. Dulu yang sebenarnya bisa WFO gitu, mungkin sekarang pas WFH udah nggak bisa. Jadi terus harus gimana dong? Apakah kita harus hiring orang baru buat internal? Atau kita develop aja gitu orangnya? Kalau kita ngomongin soal apa yang harus dilakuin, sebenarnya banyak ya yang harus dilakuin. Tapi kalau misalnya gue mengutip nih ya, mengutip misalnya salah satu sumber gue, ini bisa dilihat ya dari sini, Wakil Dekan FBE UII, dia tuh pernah bikin webinar tentang strategi adaptasi dan resiliensi gitu. Sebenarnya yang perlu kita pikirin adalah bukan hanya how to survive, secara bisnis kita survive, bukan hanya efisien, which 1% juga udah pernah melakukan efisiensi di sini, tapi juga ngomongin soal penyesuaian internal. Jadi karyawan tuh sebenarnya harusnya punya sense of crisis gitu, dan harus punya resiliensi, dan harus punya skill-skill yang diperlukan buat bisa yang ngejalanin bisnis. Dan salah satu faktor ya turunnya performa organisasi, ini udah dibahas oleh banyak banget riset, ini salah satunya gitu ya, adalah karena kebijakan social distancing dan work from home. Dan kita nggak tahu ini kapan selesainya, meskipun sekarang udah mulai reda sih ya ketika gua bikin video ini. Nah, ternyata organisasi yang lebih siap itu adalah organisasi yang nge-training karyawannya, yang nge-develop karyawannya, ngubah strukturnya yang disesuaikan sama WFH. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, lu yang punya bisnis nih gitu ya, atau mungkin lu yang mau ngebuat bisnis, pernah kepikiran nggak sih tentang hal itu? Menyesuaikan struktur misalnya sesuai dengan kondisi sekarang gitu. Nah, jadi sebenarnya itu jadi masalah besar sih ya, karena ya jadinya ketika lu mau nyoba rehire pun cost-nya biasanya lebih besar. Kalau ngomongin soal perubahan organisasi, akan lebih baik daripada lo rehire, lo nyiapin dari sekarang gitu, sebelum nanti ya memang ada krisis selanjutnya. Termasuk krisis tuh bukan cuma pandemi ya, tapi kayak ngomongin resesi ekonomi, ngomongin apa lagi. Nah itu juga harus dipersiapkan. Kalau menurut gua sebenarnya lo bisa nyiapin lewat berbagai macam hal, tapi lo bisa coba beberapa hal ini. Yang pertama, lo bisa coba mulai dari sekarang, kalau misalnya lo belum aware sama berbagai macam tools yang dipakai startup, kayak contohnya Trello atau apa, lo mulai hands-on di sana. Nah ini namanya hands-on practices gitu. Jadi lo training orang dengan mereka hands-on di tools itu. Yang kedua, sebenarnya yang ngomongin soal waktu gitu. Jadi kayak coba pikirin waktunya berapa lama, karena mungkin nggak sebentar, makanya perlu dari sekarang. Makanya gue bilang tadi, mendingan lo siapin sebelum krisisnya berlangsung. Yang ketiga, jangan lupa untuk kasih karyawan lo waktu buat mengevaluasi kira-kira toolsnya cocok atau enggak. Dan buat lo juga, kayak contohnya 1% dulu pernah pindah loh dari satu platform besar ke platform lain. Contohnya Slack, dulu kita pakai Slack yang gratis sih, kita nggak berbayar karena dulu karyawannya masih dikit. Nah terus akhirnya kita pindah nih ke Microsoft Teams, gratis juga. Tapi pas pindah itu, wah gue sendiri nggak nyaman, jujur kayak apaan sih nih platform gitu. Sampai akhir ya setelah kita seminggu 2 minggu, malah lebih enak di sini. Nah itulah waktu ternyata. Jadi jangan lupa mikirin waktu dan evaluasi juga. Jadi mungkin nggak jadi seminggu, nggak jadi 2 minggu, bisa 3 minggu adaptasinya itu. Dan itu wajar, nggak apa-apa.
gitu ya. Dan sebenarnya selain itu juga ada banyak metode yang bisa lo lakuin, di mana nanti lo bisa yang keempat itu kan tadi ngomongin training tuh 1-3. Yang keempat, lo bisa ubah struktur organisasinya sesuai dengan kebutuhan di saat ini. Contohnya kalau sekarang tuh nggak bisa ketemu, berarti gimana tuh budgetingnya? Lo mungkin mesti cut cost. Contohnya kita punya kantor nih 1%. Dulu tuh ya kita punya kantor. Sekarang kita nggak punya kantor sama sekali karena ngabisin cost tuh. Ketika gue hitung-hitung bisa habis puluhan juta membuat kantor gitu, yang sebenarnya nggak kepake-pake banget. Dan akhirnya kita transisi tuh ya dari sana, dari struktur organisasi, budget tuh akhirnya sampai ke sana. Alhamdulillah sih kalau 1% udah siap dari dulu struktur organisasinya, tinggal budgetnya aja. Nah itu akhirnya kita coba bedain gitu ya, dengan kantornya dihilangkan, akhirnya ya udah sekarang kita menikmati puluhan juta itu yang memang sudah dulunya habis buat listrik, air dan lain sebagainya gitu, buat sewa. Jadi kayak ya, that's what you should do gitu. Nah, kalau misalnya menurut lo gimana sih strategi bisnis supaya lo bisa bertahan gitu di masa-masa krisis, terutama di pandemi dan mungkin krisis-krisis lain yang akan datang? Ya silakan kalau misalnya lo ada jawaban lain gitu ya, lo bisa komen di comment section, atau kalau misalnya lo mau nanya lebih lanjut, lo bisa tanya aja dengan hashtag tanya Evan, nanti gue bakal bales, bisa jadi dalam bentuk video. Mungkin sekian dari gue. Well, gue Evan. Don't forget to like and subscribe. Dan juga jangan lupa komen juga. Dan buat lo yang pengen tahu lebih lanjut tentang bisnis, finance, dan lain sebagainya, psychology gitu ya, silakan subscribe channel ini aja. Thanks.